Oke, bertemu lagi di video keempat. Kali ini kita akan mempelajari sesuatu hal yang berbeda lagi dari 3 video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang beda anak laki dan perempuan. Sebenarnya ada banyak sekali teori yang beredar di luar sana, tapi saya akan membahasnya dengan mungkin cara yang berbeda, seperti itu. Oke, kita akan langsung mulai. Yang pertama, untuk membedakannya, laki-laki dan perempuan itu punya hormon yang berbeda. Pada wanita ada hormon estrogen dan progesteron. Pada laki-laki ada yang namanya testosteron. Oke, yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah hormonnya. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih fungsinya hormon ini sebenarnya? Fungsi hormon ini sebenarnya adalah bagaimana dia membantu koneksivitas kedua belahan otak manusia. Jadi, hormon tersebut bereaksi terhadap koneksivitas kedua belahan otak. Lalu pertanyaannya, hormon siapakah yang paling membantu untuk memberikan dukungan koneksivitas? Jawabannya adalah hormonnya seorang wanita. Jadi hormonnya wanita membantu perkembangan, membantu koneksivitas kedua belahan otak. Jadi misalnya ada informasi baru, itu cepat sekali diolah dan diproses di kedua belahan otak. Tapi hormonnya pria itu tidak, justru menghambat. Sampai sini dulu. Sekali lagi saya ulangin, hormonnya pria itu adalah testosteron, wanita itu adalah progesteron estrogen. Hormonnya dia ini, wanita dan pria, itu bereaksi terhadap kedua belahan otak yang dimilikinya. Pada hormonnya wanita itu membantu koneksivitas kedua belahan otak, sedangkan pria tidak. Paling gampang begini, beberapa dari Anda itu mungkin ada yang sudah berkeluarga, punya anak laki dan perempuan. Pertanyaannya, seringkali saya tanya ini di peserta kelas Building Professional Counselor. Saya tanya, siapa yang punya anak laki dan anak perempuan? Angkat tangan. Lebih mudah mana? Membesarkan anak laki atau perempuan? 90% mengatakan lebih mudah perempuan. Kenapa? Gampang, Pak. Gedein anak perempuan, diomongin sekali ngerti jelas. Laki-laki diomongin sekali, gak ngerti. Harus dikasih contoh, dibilangin berapa kali. Kadang-kadang orang tua gak ngerti. Anak sekali dibilangin gak ngerti, ngomong sekali nggak ngerti, kedua kalinya mungkin sudah ngomong pakai tangan, seperti itu. Ini anak bandel banget sih, dibilangin sekali nggak ngerti. Ya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Informasi masuk nggak langsung diproses karena ada hambatan konektivitas kedua belahan otaknya. Harus dibilangin 2-3 kali baru clear. Tapi wanita kadang-kadang wanita, mamanya belum ngomong baru lihat aja, atau papanya belum ngomong baru lihat aja, dia udah ngerti. Kenapa? Dia sudah belajar dari polanya, cepat belajar wanita itu. Makanya dalam tanda kutip, wanita itu lebih cepat dewasa daripada pria. Sampai di sini, paham ya? Saya lanjutkan. Yang kebanyakan terjadi itu pria dan wanita dibandingkan. Kenapa ya? Anak saya yang laki nggak sehebat yang perempuan. Seperti itu. Kenapa sih kamu nggak bisa? Ya pada saat kecil seperti ini, pada saat masih anak-anak, Anda misalnya melihat perkembangannya, jauh akan lebih banyak, kelihatan lebih cerdas, lebih pintar wanita. Anak perempuan, seperti itu.
Nggak semua sih, tapi rata-rata 90% akan seperti itu. Apakah ada anak laki-laki yang pinter? Iya, mungkin karena orang tuanya ngerti, dia sudah distimulasi dulu seperti itu. Misalnya pada saat masih di dalam kandungan sudah diajak ngobrol, sudah diajak mendengarkan musik, itu another case ya. Nanti kita bisa bahas itu pada saat kita bertemu mungkin. Itu pada saat Anda membandingkan seperti itu tidak membandingkan dengan sepadan. Maksudnya begini, contoh, ada pemain drum dan pemain gitar. Anda bandingin jago siapa main musiknya. Ini kan lucu Bapak Ibu. Sama-sama musik, bener. Tapi drum dan gitar itu saling melengkapi, bukan untuk diperbandingkan seperti itu. Ya jelas pemain gitar akan lebih expert di bidangnya main gitar daripada pemain drum yang jago juga main drumnya daripada dibandingkan suruh dia main gitar seperti itu. Wanita dan pria sama-sama manusia, betul. Tadi sama-sama musik, ini sama-sama manusia, tapi beda. Seperti itu. Wanita bisa sambil teleponan, ngobrol, dia gendong anaknya sambil dia masak. Itu bisa. Tapi laki-laki apakah bisa? Susah. Saya aja misalnya harus setir mobil, jalan agak mepet, harus parkir, kadang-kadang misalnya saya sedang telepon, saya bilang sebentar ya, 30 detik deh. Saya harus konsentrasi sama posisi mobil saya. Seperti itu. Oke? Nah, wanita, ini ada sedikit joke, tapi memang benar, pada saat unspoken communication pada seorang wanita, dia pandangannya satu, tapi dia bisa lihat semuanya, tahu semuanya. Laki-laki kalau mandang satu, ya satu itu aja. Makanya dibilangin suruh taruh, Anda kehilangan sesuatu, wanita bisa cari dengan cepat, kalau laki-laki nggak bisa, susah seperti itu. Nggak apa-apa, ini memang keunikannya. Sampai di sini paham ya? Sehingga karena pembentukan kata di kepala kosakatanya lebih banyak wanita, maka pada saat wanita punya masalah, dia akan cenderung mudah mengungkapkan. Dia punya masalah, mudah mengungkapkan. Dia punya masalah yang menghimpit perasaannya, dia akan mudah mengungkapkan dan dia akan mudah untuk berbicara. Sedangkan pria pada saat dia punya masalah, susah diungkapkan di kepalanya. Ini masalahnya apa? Kosakatanya apa? Nggak nemu saya. Sehingga yang keluar adalah bisa jadi sumpah serapah, perilakunya nggak beres. Seperti itu. Kalau saya kembalikan lagi, wanita pada saat senang, dia bisa mengungkapkan emosinya senang. Kenapa? Karena dia sudah punya kosakatanya, dia sudah punya database-nya, di kepalanya sudah berkembang dengan baik. Jadi dia bisa merespon emosi positif, emosi negatif. Paham ya? Jadi ada emosi negatif, dia mudah nangis. Laki-laki ada emosi negatif, dia diem aja. Apakah ada yang salah? Tidak. Seperti itu. Memang sudah model pembentukan dan penciptaannya seperti itu. Nah, berikutnya, oleh karena hal ini terjadi, maka yang paling banyak akan pergi ke konselor adalah wanita. 90% klien adalah wanita. Seperti itu. Pria, misalnya punya masalah, dia akan bermasalah dengan perilakunya. Sehingga isinya penjara itu 90% pria. Kenapa? Mengatasi masalah perilaku. Perilakunya nggak beres, menyakiti orang lain dan lain-lain. Sebenarnya kenapa? Sebenarnya saya punya masalah, cuma nggak bisa diungkapkan, dikeluarin seperti itu. Jadi Anda harus paham. Jadi misalnya saya punya anak laki. Kemudian pada saat kita ke hotel, dia senang. Terus kemudian dia naik ke spring bed-nya, lompat-lompat. Seperti itu. Saya tahu, oh kamu lagi senang ya. Tapi dia kan nggak bisa ngomong. Dedi, aku senang loh di hotel ini, mainan di sini. Nggak ngomong Bapak Ibu. Tapi kalau wanita mungkin akan beda. Dia nggak akan lompat-lompat seperti itu. Dia ngomong,
kamarnya bagus ya, adem, pemandangannya bagus ya, dia akan bisa ngomong seperti itu. Paham ya? Jadi misalnya anak Anda lagi marah di rumah, tiba-tiba dia manting pintu atau apa, yaitu karena ketidakmampuannya untuk mengkomunikasikan masalahnya. Oke, berikutnya, jadi laki-laki itu akan merasa lega jika dia ada masalah, dia akan diam. Kemudian kemungkinan yang berikutnya dia akan teriak, lompat, dan pukul. Mukul tuh bukan mukul orang ya, tergantung contohnya di rumah dia dikasih contoh untuk mukul apa enggak. Tapi kalau misalnya contohnya di rumah enggak mukul, bisa mengkomunikasikan, mungkin dia akan diam. Mukul tuh bisa mukul tembok, bisa mukul pintu atau banting pintu. Paling bagus lagi menyalurkan energi dengan olahraga. Seperti itu. Kalau perempuan pada saat dia punya masalah, dia akan merasa lega jika curhat dan berbicara. Dan terus berbicara, menyalurkan energi dengan komunikasi dan hubungan. Oke, semoga Anda paham. Jadi, memang yang lebih banyak menjadi pasarnya konseling adalah wanita. Tapi pria tetap boleh datang. Biasanya pasangan suami istri membicarakan anak mereka tetap bisa. Oke? Nah, berikutnya ini adalah contoh kasus. Dari pemahaman yang tadi Anda pelajari, mungkin Anda menemukan hal-hal seperti ini nanti di sekeliling Anda. Ada yang tanya, kenapa anak saya laki-laki bandel banget ya? Dibilangin sekali nggak bisa. Kalau diajak ngomong, kok susah, perlu diulang-ulang. Seperti itu. Apa ada masalah dengan telinganya? Sama sekali enggak. Ini ya masalahnya sama sekali yang tadi saya sudah jelaskan, masalah hormon aja. Seperti itu ya. Kenapa sih dia nggak bisa diam? Kalau marah selalu teriak, tendang, dan pukul. Ya karena kembali lagi. Ini kalau laki-laki ya. Seperti itu. Database-nya, proses untuk ngisinya terhambat terus. Seperti itu. Karena hormon. Kalau wanita gampang. Masuk terus. Seperti itu. Kalau misalnya Anda punya anak laki dan perempuan. Proses untuk cepat berbicara. Itu biasanya cepat pada anak wanita. Perempuan. Terus suka lompat-lompat, lari-lari, nggak bisa pelan anak ini. Kenapa? Ya seperti itu. Anak laki-laki akan lebih mengeluarkan bentuk emosi dalam bentuk fisik. Kalau perempuan, kenapa anak ini cerewet aja ya? Ya karena dia punya kosakata bagus, dia bisa mengungkapkan perasaannya, ngomong, nggak terhambat, itu bagus sekali dan itu sehat. Seperti itu. Kenapa cara bicaranya seperti orang dewasa? Kembali lagi, biasanya orang tua yang punya anak perempuan, ini anak ini ngomongnya kayak orang gede deh, seperti itu. Padahal umurnya masih mungkin usia anak TK, seperti itu. Ya karena dia nyontoh, karena dia lihat, perhatikan tontonannya juga. Seperti itu. Oke? Berikutnya, kesimpulannya dari apa yang sudah kita pelajarin ini, perbedaan anak-anak laki-laki dan perempuan itu dari hormonnya. Anda sudah tahu hormon pembentuknya apa? Tadi kita sudah pelajari. Hormon berpengaruh pada kinerja kedua belahan otak. Berikutnya bagaimana jika mengalami masalah? Laki-laki jika mengalami masalah biasanya ada dampak di perilakunya. Kalau wanita mengalami masalah, dampaknya adalah dia ingin sharing, dia ingin ngobrol, itu akan sangat membantu sekali. Bagaimana cara membuat mereka nyaman? Sudah saya jelaskan, laki-laki akan cenderung diam, tenang, nggak mau ngobrolin masalahnya. Semakin dia diungkit, ditanya-tanyain, itu biasanya gampang ribut. Tapi misalnya dia dibiarkan sampai pada waktunya dia sendiri mengungkapkan, itu baik. Kalau saya kebetulan punya anak laki, saya tahu dia punya masalah, saya nggak akan ungkit dia. Tapi nanti pada saatnya yang tepat, dia perlu ngomong, dia akan ngomong sama saya, aku mau bicara, seperti itu. Yuk, ya saya akan ikutin dia dan dia bicara. Seperti itu. Kalau wanita, membuat nyamannya adalah dengan membuat suatu hubungan, koneksi, ngobrol, seperti itu. Oke? Semoga ini bisa membantu Anda, memberikan wawasan Anda yang baru. Berikutnya,
Nanti kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih.